Bang, kalau keadaan mendesak kayak pas Arc Fact Karakura, kan semua kapten kalah. Nah, apakah Unohana kemungkinan bakal mode Kenpachi? Oke, mari kita bahas. Ini sebenarnya seperti bagaimana bila. Dan tentu apa yang aku sampaikan merupakan pandangan aku pribadi yang tentu tidak sama dengan pandangan kalian. Memang benar dalam pertempuran di kota Karakura palsu, para Shinigami level kapten, level Fukutaicho dan anggota Vizard dengan mudah dikalahkan oleh Sosuke Aizen. Semua silih berganti tumbang oleh serangan Aizen. Hanya Kapten Unohana Retsu yang tidak ikut langsung melawan Aizen secara fisik. Memang Kapten Unohana fokus membantu dari sisi pengobatan dan penyembuhan serta perawatan bagi Shinigami yang terluka dalam pertarungan. Saat itu, semua Shinigami level Kapten tumbang. Apakah Kapten Unohana akan maju dengan mode Kenpachi? Menurut aku pribadi tidak. Kapten Unohana memilih untuk menyelamatkan dan mengobati para kapten dan Shinigami yang dikalahkan dengan kekuatan Shige Minazuki dan kekuatan Kido jenis Kaido yang dimilikinya. Dengan Reiatsu miliknya, Kapten Unohana memiliki keunggulan dalam kecepatan penyembuhan luka para Shinigami level kapten. Aizen memang mengalahkan kapten divisi, namun mereka semua masih hidup. Bila Unohana langsung menyerang Aizen, tentu malah akan merugikan kubu Shinigami. Bila Unohana terluka dan tumbang juga, lantas siapa yang akan mengobati dan merawat para Shinigami yang terluka? Kalaupun bertarung untuk melindungi diri dari serangan Aizen, sepertinya Kapten Unohana akan bertarung tidak dalam mode Kenpachi. Dia akan bertarung dengan banyak memakai teknik Kido. Seperti dalam salah satu arc filler, Kapten Unohana bertarung menggunakan teknik Kido daripada teknik berpedangnya. Baik itu Kapten Unohana asli maupun Reigai atau tubuh roh Kapten Unohana atau Kapten Unohana palsu. Selain itu, Kapten Unohana juga sudah terkena pengaruh hipnotis sempurna Shikai Kyoka Suigetsu. Akan sangat sulit bagi Kapten Unohana untuk mengalahkan Aizen. Sekali terkena pengaruh Kyoka Suigetsu, maka selamanya akan tetap terpengaruh. Hanya yang belum pernah melihat perilisan Shige Kyoka Suigetsu yang memiliki kemungkinan besar bisa mengalahkan Aizen. Seperti dalam obrolan Kapten Unohana dengan Ichigo di dalam Garganta saat mereka sedang menuju ke dunia manusia dari Hueco Mundo. Kapten Unohana dalam perang melawan Aizen ditugaskan oleh Shotaicho Yamamoto hanya untuk membantu dalam pengobatan dan perawatan, tidak ditugaskan ikut terjun dalam pertarungan langsung. Jadi hanya fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Shotaicho. Sama halnya ketika arc TYBW saat invasi pertama Yhwach ke Soul Society. Di saat divisi lain kerepotan dan kewalahan melawan para pasukan Stand Ritter dan Soldat Quincy, Kapten Unohana tetap berada di markas divisi 4. Dia memegang teguh perintah yang diberikan Shotaicho Yamamoto. Setelah invasi pertama Quincy berakhir, Fukutaicho Isane Kotetsu meluapkan emosinya dengan menangis merasakan apa yang sedang terjadi. Banyak korban berjatuhan di sisi Shinigami. Isane sangat ingin terjun langsung membantu menyelamatkan Shinigami dalam pertarungan, namun dia dan Kapten Unohana tetap di divisi 4. Kapten Unohana mengingatkan kembali Fukutaicho Isane agar tidak berbicara menggunakan perasaan dalam kondisi saat itu. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka berdua tidak boleh keluar dari gedung divisi 4 agar komando dalam penanganan para korban bisa terus berjalan dengan baik. Dan terakhir, menurut aku, Kapten Unohana hanya akan berubah ke mode Kenpachi saat berhadapan dengan Kenpachi untuk menyelesaikan urusan sesama Kenpachi. Aizen bukanlah Kenpachi, dan Kapten Unohana sudah lama sekali tidak menggunakan identitas Kenpachi setelah tidak menjabat Kapten Divisi 11. Kapten Unohana kembali ke mode Kenpachi saat diminta oleh Shotaicho Kyoraku untuk mengajari Zaraki Kenpachi cara bertarung dan berpedang sebagai seorang Kenpachi. Dan Unohana merasa inilah jalan semestinya bagi dirinya, karena dalam satu era hanya ada satu Kenpachi. Unohana adalah tipe Shinigami yang memegang teguh perintah dari atasannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Bagaimana menurut pendapat kalian ya? Silahkan share di kolom komentar dan terima kasih.